Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan program Ansugi in Training, terutama dalam pembahasan mengenai legal audit, ya, bagian lembar kerja 6 yang terakhir, ya, yakni berita serah acara terima produk hukum kita kepada klien dan juga disertai dengan legal opinion. Kembali lagi, kenapa legal opinion itu kita pisah dari lembar kerja 1 hingga lembar kerja 6 di legal audit? Karena pada hakikatnya legal audit ini sifatnya harus murni atau objektif, ya. Kita hanya bisa menilai berdasarkan data yang ada. Jadi kita sebagai auditor ini kayak bekerja seperti komputer gitu. Sedangkan di legal opinion, memang pada umumnya legal opinion juga harus bersifat murni dan objektif. Namun kembali lagi, tujuan dari legal opinionnya itu apa dulu? Dalam kasus ini, tujuannya adalah supaya legal opinion ini bisa menjadi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan klien yang sifatnya mungkin subjektif juga. Sehingga legal opinion ini akan disusun berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang memang diajukan dari awal. Ya, menjawab permasalahan-permasalahan hukum yang memang terkait dengan perusahaan ini. Nah, dalam proses serah terima itu biasanya kita juga akan presentasi. Ya, saya sebagai legal auditor adalah sebagai pihak yang memimpin rapat dan juga mempresentasikan sebagian besar dari produk hukum yang dihasilkan dari Ansugi. Ya, presentasinya seperti apa, Pak? Nah, ini saya akan jelaskan. Jadi selain dari lembar kerja 1 dan 5, ya, khususnya kita tekankan di lembar kerja 5-nya, yang memang sudah ada semacam apa ya, rangkuman, ya, dari apa yang sudah dikerjakan dari tahap pertama sampai terakhir, beserta penilaian yang kita berikan, kita juga harus membahas mengenai pertanyaannya apa. Karena kalau kita berhenti sampai audit saja, maka ya udah, saya tahu perusahaan saya bagus atau jelek atau standar rata-rata. Now what gitu. Lalu selanjutnya apa? Apa yang perlu diperbaiki? Nah, hal-hal ini tentunya harus dipisahkan, dan ini biasanya di bagian di mana presentasi legal audit jadi lebih menarik. Ya, lebih hidup. Karena akan timbul pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Contohnya merek, ya. Mereknya ini sekarang melekat di perorangan. Owner, ya. Lalu berdasarkan pendapat kita, kalau perusahaan ini nanti arahnya mau mencapai good corporate governance, mau IPO dan segala macam, tentu merek ini harus dimiliki oleh perusahaan. Nah, itu kenapa? Apa cuman itu? Kenapa alasannya harus dimiliki perusahaan? Sebagai penambah valuasi. Tentu dong, kalau kita membeli misalnya perusahaan merek Aqua, ya, dibeli oleh Danone. Kalau yang dibeli itu termasuk merek Aqua, dan di offer kedua adalah dibeli pabriknya saja, tidak termasuk merek, kira-kira valuasinya mana yang lebih tinggi? Jadi selain untuk IPO, untuk jual beli pun itu lebih menguntungkan kalau mereknya sekalian di-include-kan dalam entitas perusahaan. Nah, tapi apakah selalu seperti itu? Tentu saja tidak. Kembali lagi tergantung pertanyaan subjektif dari klien. Kalau klien ini, ada klien kita yang maunya merek ini harus jadi warisan keluarga saya. Siapapun yang menjual perusahaan hanya bisa menjual pabriknya, tidak bisa menjual mereknya. Jadi semacam dia bikin will, ya, atau apa ya, will itu wasiat, tapi melalui PT. Apakah bisa dilakukan? Bisa. Nah, lalu Pak, kalau misalnya merek ini melekat sama owner, lalu PT ini selama ini pakai merek dan membesarkan mereknya siapa? Tentu dong, merek kan butuh biaya marketing. Jadinya fraud dong, di mana perusahaan owner menggunakan aset perusahaan untuk membesarkan mereknya dia. Kalau dia shareholdernya ini tunggal, nggak masalah. Tapi kalau sudah ada saudara, ada teman, ada kolega dan segala macam, tentu nggak terima dong kalau merek ini tidak diikut sertakan dalam perusahaan.
Sedangkan dalam perusahaan setiap tahun menganggarkan budget untuk marketing. Yang dimarketingkan apa? Ya merek milik owner ini. Nah solusinya apa? Tentu bisa kita dengan ambil misalnya perjanjian lisensi. Jadi antara owner dengan perusahaan ada perjanjian lisensi yang cukup panjang durasinya, bayarnya berapa sudah jelas, ya. Dan memang dari awal perusahaan sepakat bahwa perusahaan yang akan mengembangkan merek ini dan suatu hari nanti ketika masa sewa berakhir atau masa lisensi berakhir dan tidak diperpanjang, maka perusahaan merelakan merek ini kembali ke owner. Sama seperti sewa atau beli tanah untuk membangun bangunan, ya kan? Kalau kita sudah memilih untuk sewa, lalu kita memang invest untuk bangun infrastrukturnya, ketika nanti waktu serah terima kembali, tentu kita nggak bisa cabut tiang pancangnya dong. Ya, karena itu bagian dari investment, sehingga kembali lagi ke merek, perusahaan pun juga sudah harus menghitung anggarannya. Apakah worth it dengan saya misalnya punya budget 10 miliar per tahun untuk biaya marketing? Apakah dalam masa perjanjian lisensi tersebut 10 miliar itu bisa kembali modal beserta untungnya? Ya. Sama kayak kita lisensi misalnya dengan Disney, dengan Marvel, dengan Barbie atau apapun lah, ya Mattel apa itu, Hot Wheels atau apalah yang lagi terkenal sekarang, Garuda dengan Pokemon gitu ya. Tentu Garuda harus memamerkan dong, ya bahwa sekarang pesawatnya berkolaborasi dengan Pokemon. Itu biayanya siapa? Pokemon atau Garuda? Pasti Garuda, ya Nintendo ya kalau Pokemon kalau nggak salah. Biayanya pasti ditanggung oleh PT Garuda. Loh, Pak kan rugi. Nanti kan mereknya itu akan kembali ke owner. Itu kan ada jangka waktunya. Nah maka dari itu marketingnya juga harus dihitung. Gimana caranya marketing tetap bombastis namun perusahaan tidak merugi. Tapi itu sudah masuk ke unsur bisnis klien, biar diskusi sendiri dengan board of directors. Kita hanya sebatas menyarankan. Kalian maunya apa? Kalau mau diakuisisi merek, dibeli mereknya dari owner, ya ayo kita bikinkan perjanjian jual belinya. Tapi kalau mau lisensi ya kita bikinkan dan kita daftarkan perjanjian lisensinya. Ya. Sesimpel tapi juga tidak sesimpel itu. Ya. Jadi di sini saya pakai alat bantu ya, brosurnya Ansugi untuk bahas contoh-contoh hal-hal yang dipresentasikan. Kalau tadi kita bicara merek misalnya, sekarang kita berpindah ya. Tadi kita sudah bahas merek, sama kita juga sudah bahas tanah. Ya kan, kalau sewa kita tetap bangun, tapi ya kalau udah dikembalikan ya sudah. Ya, anggap saja mirip seperti build, operate, and transfer, ya BOT, perjanjian BOT. Lalu contoh lain misalnya rencana kerja tahunan deh. Seberapa wajib sih direktur punya rencana kerja tahunan? Memang itu jawabannya objektif, ya, karena undang-undang sudah menentukan dengan jelas, ya. RKT ya di pasal 63, Undang-Undang PT, ada LT laporan tahunan juga di pasal 66. Nah, jadi sudah jelas bahwa direktur memang wajib membuat dua hal ini. Isinya apa saja juga sudah ditentukan dalam undang-undang. Itu objektif. Tapi kalau kemudian pertanyaannya lain adalah, perlukah untuk perusahaan saya khusus ini mempunyai RKT dan LT? Nah ini jawabannya akan lebih kompleks. Kenapa? Pertama, tidak memiliki RKT, ya, meskipun itu katanya wajib, namun tidak memiliki RKT maupun LT, tidak ada sanksi hukum secara langsung dari negara. Pasti kalian juga banyak menemui PT-PT yang tidak pernah mempunyai RKT dan LT, yang ada cuma laporan keuangan. Ya, jadi tentunya kita harus realistis, hukum ini kan apa yang tertulis ya, idealnya kan. Tapi secara real ini perlu nggak perusahaan saya? Nah untuk hal-hal seperti itu biasanya kita juga tanya, RKT dan LT ini bukan hanya melindungi pemegang saham saja, Pak, Bu. RKT dan LT ini bukan cuma untuk akuntabilitas, untuk laporan saja terhadap pemegang saham. Ya, bukan terhadap komisaris, karena komisaris ikut tanda tangan.
Namun ini juga untuk melindungi kepentingan direktur atau direksi dan dewan komisaris. Nah sekarang kemarin ada klien yang kita tanya, sekarang direktur dewan komisaris ya siapa? Oh keluarga sendiri. Nah pemegang saham siapa? Oh keluarga sendiri. Sama. Nah kalau gitu antara direksi dan pemegang saham tidak punya benturan kepentingan. Sehingga kalau ini pun tidak dibuat, risikonya untuk diajukan pemeriksaan, ya PT diajukan pemeriksaan oleh pemegang saham kecil. Tapi kalau ada skenario kedua, direksi ini anak-anaknya sendiri, ya direksi dewan komisaris itu yang masih muda-muda misalnya, sedangkan shareholder yang sudah tua-tua. Nah ini sekarang tergantung siapa yang tanya ke saya Pak Bu. Kalau yang tanya Bapak dan Ibu, ya maka saya akan jawab, perlu kalau kita butuh laporan. Kalau kita nggak butuh laporan dari mereka, laporan keuangan sudah cukup, nggak perlu. Tapi kalau yang tanya adalah direksi atau dewan komisaris, maka saya akan jawab wajib Pak. Supaya suatu hari tidak dicacati kerjaannya kita, ya. Dengan punya RKT dan LT, itu anggapannya setiap tahun kita cuci tangan. Acquit the charge-nya nggak nunggu 5 tahun waktu penurunan dan pengangkatan kembali. Tapi setiap tahun kita udah cuci tangan. Kita udah buat rencana kerjanya, ya. Kita udah buat rencana kerja di ACC sama RUPS. Ketika kita beroperasi untuk mencapai tujuan-tujuan yang ada di RKT, kita nggak bisa diserang. Nanti di laporan tahunan kita cross-check lagi. Yang kita laporkan adalah apa yang sudah kita rencanakan di awal tahun, apa yang sudah berjalan, apa yang berubah, apa yang tidak berjalan, dan alasannya apa. Ketika LT ini ditandatangan oleh seluruh pemegang saham pada saat RUPS, yang terjadi adalah kita cuci tangan. Jadi penting tidaknya, wajib tidaknya, kita bilang wajib. Tapi kembali lagi ke preferensi Bapak Ibu direksi dan komisaris. Mau cuci tangan sesering apa? Semakin sering kita cuci tangan, tentunya akan semakin bersih dan anti bakteri, ya kan? Jadi semakin sering kita cuci tangan, semakin kecil suatu hari kita dipermasalahkan karena fraud. Pak, kalau keluarga anak ke ayah ke anak, masa sih bisa seperti itu? Ya, mungkin saya subjektif, karena orang yang datang ke sini pasti ada some sort of problem. Atau semua orang memang ada problem tapi nggak cerita kalau nggak sama lawyernya. Jadi jawabannya dari saya adalah you'll never guess it. You'll never know seberapa intens dan tajam konflik perusahaan-perusahaan keluarga. Ya, ada yang udah kerja 20 tahun mengabdi tapi dituduh fraud, ya, menggelapkan banyak dana perusahaan, mendirikan perusahaan dalam perusahaan dan akhirnya tendang keluar dari perusahaan, bahkan ya ketika salah satu anggota keluarga meninggal pun beliaunya ini nggak boleh datang. Banyak seperti itu. Ya, jadi harus ditata dari awal supaya hal-hal seperti ini tidak terjadi. Katakan pun harus terjadi, direksi punya defense. Setiap tahun Anda menandatangani rencana kerja dan laporan kerja saya. Dan yang kita lakukan itu apa yang kita laporkan, tidak ada yang kita simpangi. Uang yang Anda tuduhkan saya gelapkan, itu semua saya pergunakan sesuai dengan yang sudah kita tandatangani di tahun misalnya 2017. Udah lama kan? Udah pada lupa kalau nggak ada catatannya. Lalu Anda mau bilang saya, atau Anda ini bisa banyak hal, bisa saudara jauh atau bisa ayah ibu sendiri. Bapak ibu bilang saya fraud, ya, landasannya apa? Pasti akan susah untuk mendebat fakta, data, dan bukti. Ya, hal-hal semacam inilah yang kita bahas. Ya, mengenai kontrak kerja misalnya, seberapa penting punya peraturan perusahaan. Perusahaan saya perlu nggak PP? Karyawannya udah lebih dari 10 atau belum? Ya, perlu nggak PKWT semua? Ya, atau boleh PKWT atau boleh outsource? Tentunya kalau kita mengikut dalam koridor hukum, tentu banyak yang
ketentuan hukum yang harus kita taatin sehingga tidak bisa kita menulis dalam legal opinion bahwa ini bisa disimpangi, nggak boleh ya. Tapi ketika presentasi itu banyak hal-hal yang kita sifatnya belakang layar, gimana caranya ngakalin ya aturan hukum tanpa break the rules itself. Jadi sama kayak pajak, kalau tax avoidance itu boleh ya, tapi tax evasion itu pidana. Nah, di situ hal-hal yang sifatnya sensitif kita sebaiknya bicarakan langsung. Maka dari itu saya nggak pernah mau kalau presentasi legal audit serah terima itu online. Harus ketemu tatap muka. Karena materinya banyak, paling cepat 2 jam, paling lama 6 jam. Sorry, bukan 4 jam, 6 jam. Dan kalau dilakukan via Zoom pasti capek sekali. Ya, dan interaksinya nggak bisa hidup kalau orang nggak nyaman, dengerinnya cuman wah ini kan nggak semua punya kepentingan ya. Kadang mereka pasti pertama susah cari waktu 6 jam Zoom. Kedua, pasti dari direksi include ada yang nggak peduli. Nah kalau nggak peduli, dia nggak engage, maka nggak akan ada interaksi. Lain kalau ketemu, orang yang awalnya datang nggak peduli, ketika ngobrol dengan kita, jadi peduli. Ya, the human element cannot be dismissed outright. Nah itu gunanya lembar kerja 6, kita berita acara serah terima, kita menjelaskan ya presentasi isinya, isi legal audit, isi legal opinion, dan juga menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin tidak bisa dituliskan secara gamblang melalui 2 dokumen hukum tersebut. Ya, oke. Dengan ini saya tutup materi tentang legal audit untuk Anzuki in Training. Untuk topik selanjutnya, stay tune di YouTube Anzuki Law. See ya and take care.